Ya, cukup menarik dengan pergerakan lagi-lagi gold sempat mengalami tekanan tapi juga kembali rebound dan menembus area 1900. Tapi sayangnya 1902 hanya bertahan sebentar saja lalu kemudian tergelincir dan bahkan saat penutupan pun kembali berada di bawah area 1860. Nah, untuk kali ini saya ingin menyoroti beberapa hal yang mungkin akan menjadi perhitungan saya di mana besok kita akan mengandalkan data dari non-farm payroll. Sementara kemarin ADP employment dirilis sangat baik, teman-teman. Jadi kemungkinan potensi ini akan dikalkulasikan dengan lapangan pekerjaan, yaitu unemployment rate di hari Jumat, yang kemungkinan akan mengalami penguatan kembali. 749K berbanding dengan ekspektasi di angka 650K. Itu berarti pertanda yang sangat baik bahwa kemungkinan potensi lapangan pekerjaan mulai tumbuh. Dan ini yang sangat-sangat didukung dan juga dibanggakan oleh Trump maupun dalam hal ini mungkin kepada Senat dari Partai Republik, di mana mereka kembali menahan dengan kemungkinan potensi kesepakatan terhadap stimulus lanjutan. Yang kedua, beberapa data lain juga menunjukkan data yang cukup baik seperti GDP tahunan, di mana dirilis dengan angka minus 31,4% berbanding dengan minus 31,7% dari ekspektasi. Tapi kalau kita lihat lagi, sebetulnya ini masih dalam kategori negatif, yang artinya 2 kuartal berturut-turut kita sempat melihat potensi GDP ini masih dalam teritori negatif. Demikian pula dengan zona lain seperti Inggris dan juga Eropa, yang artinya lagi bahwa keadaan resesi tidak terelakkan dan masih tetap menghantui masing-masing kawasan ataupun masing-masing negara. Nah, lalu kemudian di sini Chicago PMI, kemudian pending home sales, data-data tersebut juga ternyata menunjukkan data yang relatif baik. So, kalau kita gabungkan dengan apa yang sempat terjadi kemarin di luar dari perdebatan atau debat capres perdana antara Trump dan juga Joe Biden, maka kemungkinan potensi ini baru mereka akan kalkulasikan atau antisipasi di hari ini. Yang artinya lagi, kalau memang kemarin sudah sempat spike sampai 1900 tapi tidak terlampau bertahan lama, maka kemungkinan kita masih akan menantikan sampai at least data non-farm payroll selesai terlebih dulu. Yang artinya lagi, hari ini ada kecenderungan kemungkinan US dollar mengalami rebound, berarti juga kembali kepada tekanan terhadap gold. Meskipun saya sedikit ragu bahwa tekanan ini akan terlampau banyak, karena pembicaraan terhadap stimulus tetap berlanjut antara Pelosi dan juga Stephen Mnuchin, yang menurut staf Gedung Putih mengatakan bahwa negosiasi terakhir berada di angka 1,5 atau 1,6 triliun US dollar. Well, of course, kembali lagi, hal ini masih berbau politis dan kemungkinan masih digunakan untuk senjata Trump supaya terpilih kembali. Well, of course, dengan rilis data hari ini yang juga tidak kalah seru, maka kemungkinan harap perhatikan data-data yang akan dirilis. Tapi saya rasa tekananlah yang terlebih dulu akan terjadi, meskipun dengan zona teritori support yang mungkin hanya berkisaran di area 1870 atau bahkan maksimum di 1862. Kita lihat technical view untuk kali ini 1 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. 1 Oktober 2020 per jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita kembali ulas terlebih dahulu dari sisi DXY atau indeks US dollar, di mana pergerakan sampai saat ini terjadi penurunan di pagi hari, tapi kita akan coba lihat dari bentuk ataupun pola yang sebelumnya terbentuk ya. Oke, dari pekan lalu dia sempat spike. Kemarin saya sempat bilang bahwa ini adalah big trendnya, lalu kemudian ini adalah penurunan. Kita belum bisa mengasumsikan apakah itu bearish reversal, artinya kembali ke dalam pola bearish, ataukah hanya sekedar pullback atau yang kita sebut dengan dip ya. Karena patokan saya berlaku dari saat dia penembusan, berarti ini sudah confirm bahwa dia harusnya naik. Dan biasanya setelah breakout itu akan selalu ada pullback atau dip terlebih dahulu. Yang kita harus menjadi teritori untuk pemasti ataupun kepastian dari potensi reversal atau tidaknya, maka kemungkinan candlestick ini ataupun range harga harus kembali berada di zona ini. Kemudian yang paling menariknya adalah kemarin setelah dia mengalami spike up, lalu kemudian kembali tertekan dengan gonjang-ganjing paket stimulus yang ternyata juga masih belum berhasil, lalu kemudian ditutup dengan doji candle. Nah, doji candle ini hampir mirip dengan namanya inverted hammer, yaitu kalau misalkan terjadi pasca penurunan bertubi-tubi, maka selanjutnya akan terjadi bullish candle atau mungkin gejala yang akan nantinya juga mengarah kepada reversal bullish. Di grafik H4 kemarin juga kita sudah sempat mengupas tentang areal tengah, lalu kemudian Anda bisa lihat di sini areal tengah sempat spike, kemudian dia kembali turun dan ternyata tergelincir kembali ya. Nah, tapi ini masih juga menjadi PR karena kalau kita tarik ke sisi kiri secara historical price,
terdapat level yang serupa atau kurang lebih menjadi area support sampai saat ini. Jadi ini masih bertengger di area support, kita masih belum bisa memastikan apakah dia akan turun kembali apa tidak. Tapi dengan catatan pula, meskipun dia akan turun, kita masih memiliki batasan dari trend channel ya, dan oleh karenanya saya membentuk ini area garis merah ya, atau tanda panah merah. Anda bisa lihat di sini, ini masih memungkinkan untuk mengejar area support dari trend line ya, atau trend channel. Atau bisa juga di zona historical price ini dia kembali terpantul sebagai panah hijau untuk kembali ke zona tengah. Apapun itu bisa terjadi. Well, support di area trend channel itu berada 93.40. Ini mirip dengan apa yang terjadi di daily chart tadi. Dan area tengah itu berada 94.13. Mana yang terlebih dahulu tercapai, maka kemungkinan potensinya gold akan mengikuti atau kontraflow dari apa yang terjadi di DXY. Kalau dia mengalami kenaikan, maka gold akan cenderung tertekan. Tapi kalau dia kembali mengalami turunan, berarti gold akan mengalami kenaikan. Nah, di grafik H1 kemarin dengan adanya head and shoulder, ini yang terjadi ternyata dia sudah mencapai area target 50% bahkan lebih. Bahkan pagi ini kita hampir melihat potensinya sampai ke S1 area. S1 area ini saya tandai sebagai target dari head and shoulder ya. Dan sementara S2 area atau support kedua ini adalah area historical price kurang lebih 93.50 ataupun 40. Nah, di sini saya buat ada 3 skenario kurang lebih. Skenario pertama, dia akan kembali mengalami penurunan tapi sampai S1 area atau mendekati area tersebut, dia lalu dipantulkan atau rebound sebagai wave A. Artinya dia akan kembali lagi ke dalam zona normal uptrend untuk DXY-nya. Ini grafik H1. Atau yang kedua, S1 ditembus, dia akan kembali tertekan sampai setidaknya menuju S2 area ya. S2 area, ini garis putus-putusnya. Lalu kemudian di S2 area justru barulah dia tertahan dan kembali rebound. Ya, itu dalam pola B. Dan skenario ketiga, penurunan terus berlanjut bertubi-tubi sehingga menghasilkan gold di atas 1900 kembali. Technical view gold 1 Oktober 2020 per jam 11 lewat 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1892.90 dan low 1884.40. Running price kini bertahan di 1892.70. Artinya baru saja terjadi kenaikan setelah pagi tadi sempat tertekan terlebih dahulu sampai 1884. Well, actually this is very confusing ya, dilematis sekali. Kalau kita bicara tentang trennya, seharusnya dia sudah mulai uptrend ya. Karena kemarin juga saya sempat membahas tentang area atau zona yang menjadi pertimbangan saya untuk melakukan buy. Nah, kita coba kupas terlebih dulu dari area support 50% area Fibonacci retracement di daily chart masih tetap bertengger 1872.80, tapi kurang lebih dengan area resisten area biru 1905 ataupun 1910. Sementara tadi malam kalau Anda lihat dengan detail, meskipun dia sempat tertekan, tapi dia berhasil mencapai area tertinggi 1902.10, kemudian dia tertekan dan akhirnya ditutup di area 1885.50. So, ini yang menghebatkan saya cukup dilematis karena kalau misalkan lihat dari situasinya secara fundamental maupun teknikal sedikit bertentangan untuk kali ini, di mana arealnya kalau kita bicara tentang candlestick, eksekusinya seharusnya candlestick hari ini dia akan terjadi bearish kembali. Artinya tekananlah yang akan terjadi lebih dominan daripada sebelumnya. Kenapa? Karena candlestick di dua formasi terakhir ya. Ini tanggal 29 dan ini tanggal 30. Bentuknya sebenarnya kalau lihat dari real bodinya saja ini lebih kepada bearish harami. Tapi kalau misalkan kita lihat dari area pembukaan, let's say penutupan 1897.50 tanggal 29 September, sementara pembukaan di tanggal 30 September itu berada di 1897.90. Jadi ini sedikit ini bisa dibilang gap up ya. Karena selisihnya cukup lumayan 0,4. Jadi kalau dia biasanya dibuka lebih tinggi, maka kemungkinan potensinya bukan bearish harami, lebih kepada dark cloud cover. Apakah ini akan terjadi dark cloud cover apa tidaknya? Semua akan bergantung pada candlestick hari ini. Jadi kalau candlestick hari ini berhasil dengan bearish, maka dark cloud cover akan berpotensi kembali menekan setidaknya sampai esok hari menjelang rilis data non-farm. So, saya prepare hari ini saya kecenderungannya untuk mencari area sell dikarenakan potensi dari candlestick tersebut, termasuk juga tadi malam dia hanya bercokol 1902 sebentar saja lalu kemudian turun. Artinya area 1900 masih cukup kuat sebagai area resisten psikologis untuk sampai saat ini. Medium term saya masih tetap menyarankan Anda sudah mulai mempersiapkan strategi medium term mengambil area buy on dip di setiap penurunan. Nah, di grafik keempatnya
kurang lebih area historical price kembali juga membantu estimasi kita. Kemarin dia sempat penurunan koreksi betul-betul sampai area kurang lebih 1881.30. Anyway, saran saya kalau saat Anda melihat grafik yang sempat kami share, jangan lupakan juga apa yang sempat saya sajikan di dalam video outlooknya, terutama explanation atau penjelasan terhadap pergerakan gold selanjutnya. Anda perhatikan secara detail dari menit awal sampai menit akhir, karena terkadang kita akan merubah strategi atau menyampaikan ulang tentang areal-areal persisnya ada alternatif atau tidaknya ya. Jadi saya tidak akan menyajikannya dalam grafik, tapi saya sajikan dalam video untuk Anda lebih memperhatikan. Nah, kemarin ternyata saya sempat menyebutkan areal 1882 ataupun 1884 yang paling ideal. Ternyata inilah yang terjadi. Dia sempat turun tertekan 1881.30, lalu kemudian dia mengalami spike hingga 1902. Jadi kalau Anda betul-betul simak secara detail dari video outlook yang kemarin kami sajikan, sebetulnya Anda mendapatkan peluang 3 kali. Kali ini yang saya agak sedikit meragukan, karena tadi daily chart menunjukkan potential dark cloud cover, maka kemungkinan H4-nya saya akan mencari areal pantulan di sini, di mana setiap dia kenaikan atau rally, saya asumsikan itu hanya sekedar pullback. Nah, sebetulnya yang optimal itu akan berada di kisaran 1896 ataupun 1897. Jadi kalau misalkan tadi pagi saya men-share areal stop loss di 1898, sebetulnya itu adalah areal ideal untuk mulai melakukan sell. Tapi akan berbeda kalau misalkan kita melihat dari zona H1 nantinya. Jadi ini preferable. Kalau misalkan Anda ingin mencari yang risiko relatif lebih tipis atau lebih relatif aman, maka kemungkinan carilah areal sell di kisaran 1895 sampai 1900. Itu yang paling optimal ya. Saya tidak bicara bahwa itu akan tidak ada risiko, tetap akan ada risiko, tapi setidaknya lebih minim risikonya karena dia lebih dekat dengan areal resisten psikologis berikutnya, yaitu 1905 ataupun 1910. Nah, kalau misalkan di grafik H1-nya, ini yang saya temukan, saya membuat garis trendline biru seperti ini ya. Entah apakah ini akan membentuk pola yang kita sebut dengan let's say mungkin head and shoulder, tapi ternyata areal tengah terlampau berdekatan dengan zona right shoulder-nya. Jadi kemungkinan ini tidak. Kalaupun iya, Anda bisa menyesuaikan bahwa dua top ini bisa disebut double top, atau Anda asumsikan bahwa keduanya dijadikan satu top, berarti ini adalah left shoulder, ini adalah bagian head, ini adalah bagian right shoulder. Tapi yang menjadi masalah terlampau kompleks. Jadi kemungkinan potensinya saya asumsikan bahwa historical price di zona biru ini kurang lebih berada di kisaran 1894 ataupun 1895. Itu akan menjadi resisten Anda. Lalu kemudian kalau misalkan dia berhasil rejection, maka kemungkinan potensi penurunan kurang lebih di 1888 dan juga areal neckline dari trendline biru berada di 1884. Saat ini tembus, maka dia akan mengejar kurang lebih teritori 1876. So, preferable kalaupun misalkan Anda mencari aman untuk areal buy, saya lebih sarankan kisaran 1876 ataupun 1878 itu adalah areal aman Anda untuk melakukan buy on dip. Tapi untuk kali ini saya tetap bersrategi untuk melakukan sell terlebih dulu di pagi hari sampai at least sampai sesi Eropa ataupun menjelang Amerika. Lalu kemudian sell-nya berada di kisaran 1889 ataupun 1891, tapi Anda bisa upgrade kalaupun misalkan Anda belum entry posisi. Saran saya preferable di area 1895 sampai 1900, itulah area sell Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.